Dunia yang berwarna tentang kebinekaan global dipersembahkan oleh Endang Sri Wahyuni. Mulai dari diri. Pernahkah Bapak dan Ibu membayangkan apa jadinya jika dunia ini seragam? Semua manusia warna kulitnya, budayanya, dan bahasanya sama. Apakah Bapak dan Ibu pernah terfikir untuk dilahirkan dari bangsa lain? Jika ya, ingin dilahirkan sebagai bangsa apa atau warga negara apa? Namun jika tidak, kenapa Bapak dan Ibu tetap memilih dilahirkan sebagai warga negara Indonesia? Menurut Anda, apakah dunia saat ini damai-damai saja? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Bapak dan Ibu dapat menggunakan pendekatan jika maka. Pertama, jika dunia ini hanya ada satu jenis manusia, maka dunia akan sunyi senyap. Dua, jika di dunia ini hanya ada satu jenis warna, maka dunia akan terasa monoton. Silakan lakukan pendekatan ini untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kita satu kesatuan yang berbeda. Pernahkah Anda berkontemplasi, bertanya pada diri, sebenarnya Anda ini siapa? Apakah Anda berasal dari suku Jawa, Sunda, Bugis, ataukah dalam diri Anda mengalir dari darah Manado atau Flores? Apakah Anda yakin dalam gen Anda tidak tercampur oleh suku Afrika atau Australia? Apakah Anda punya pandangan tertentu, sentimen atau kebencian terhadap suku lain? Apakah Anda merasa suku Anda adalah suku pilihan sebagai wakil Tuhan di bumi? Masih relevankah pertanyaan-pertanyaan di atas dalam konteks global saat ini? Yuk kita nonton video berikut ini untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas. Video ini berjudul hasil tes DNA menjawab siapakah siapakah kita sebenarnya? Apakah kita benar-benar asli dari suku Jawa, Bugis, Sunda, ataukah ada percampuran dari suku lain? Ataukah ada percampuran dari gen-gen bangsa lain? Nah, video ini dapat Anda tonton melalui channel YouTube BBC News Indonesia. Penelitian genetika membuktikan tak ada pemilik gen murni di dunia. Manusia yang mendiami dunia ini adalah campuran beragam genetika. Manusia Indonesia sendiri adalah campuran beragam genetika yang berasal dari Afrika. Dilacak dari aspek genetika, tidak ada satu orang pun yang murni berasal dari satu daerah. Dengan kata lain, hampir semuanya adalah campuran berbagai ras, berbagai suku, dan negara. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk menganggap suku kita, bangsa kita, atau ras kita lebih istimewa dibandingkan dengan suku, negara, atau ras yang lainnya. Ragam manusia, ragam bangsa, ragam bahasa. Dunia yang indah ini dihuni oleh kurang lebih 7,7 miliar manusia dengan warna kulit, rambut, dan bahasa ibu yang berbeda-beda. Terdapat 5 benua mulai dari Asia, Eropa, Amerika, Afrika, dan benua Australia. Dan ada kurang lebih 197 negara yang mendiaminya. Ada kurang lebih 6.500 bahasa, baik bahasa etnik, bahasa nasional yang digunakan bercakap-cakap penduduk di dunia, dengan bahasa Mandarin sebagai bahasa yang paling dominan digunakan oleh penuturnya di jagat raya. Terdapat kurang lebih 4.200 agama dan kepercayaan yang dipeluk oleh manusia. Keragaman adalah takdir dan kuasa Tuhan. Keragaman atau perbedaan ada supaya antar yang berbeda bisa saling berjumpa dan menyapa, saling belajar dan bertanya, saling melengkapi satu dengan lainnya, untuk berkolaborasi memakmurkan dunia sebagai anugerah terindah dari Tuhan untuk segenap yang bernyawa. Tak satu pun manusia di muka bumi bisa memilih dilahirkan oleh ibu yang mana dan bersuku apa. Tak seorang pun manusia bisa berkehendak dia lahir sebagai pangeran yang kaya raya ataukah hampa harta. Tuhan yang mau. Perbedaan adalah kuasanya.
Keragaman tingkatkan kecerdasan. Keragaman menjadi salah satu identitas suatu bangsa yang membedakannya dari bangsa lain. Keberagaman menjadikan interaksi di dalam masyarakat berjalan dinamis. Keberagaman menjadikan hidup sebuah bangsa jauh lebih berwarna apabila dibarengi dengan toleransi. Lalu, bagaimana keragaman itu membuat kita jauh lebih cerdas? Ada beberapa pendapat tentang keragaman dapat meningkatkan kecerdasan. Yang pertama, pendapat dari Catherine W. Phillips. Yang kedua, dari Profesor Manajemen di Universitas of Texas Richard tahun 2003. Kemudian, menurut Richard Freeman, seorang profesor ekonomi Harvard University. Kemudian, Samuel Summers, Tufts University 2006. Keragaman tingkatkan kecerdasan. Ada satu pernyataan, banyak teman, banyak ide, makin pintar, makin sukses. Tantangan toleransi di dunia global. Ada beberapa faktor penyebab intoleransi dalam kehidupan masyarakat, mulai dari faktor status ekonomi, kualitas pendidikan, hingga status sosial. Semuanya menimbulkan sikap intoleransi atau tidak pengertian dalam hidup berdampingan sebagai masyarakat. Intoleransi lahir atas dasar perbedaan yang tidak dapat dimaklumi. Faktor penyebab intoleransi menurut buku Wajah Pluralitas yang Tergerus Intoleransi dan Radikalisme di 9 Daerah, karya Sari Septiani, tahun 2020, halaman 126, ada 5 penyebab intoleransi. Antara lain, status ekonomi, status sosial, kualitas pendidikan, informasi keagamaan dan fanatisme. Dan politisasi agama. Nah, ada beberapa solusi untuk mengatasi intoleransi di masyarakat agar tidak menimbulkan permasalahan yang mengancam persatuan. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai toleransi sejak dini. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati antar individu atau antar kelompok yang memiliki perbedaan. Seyogianya, toleransi dapat diajarkan melalui pendidikan formal maupun informal, baik di sekolah, keluarga, lingkungan, media, maupun organisasi kemasyarakatan. Kedua, menjaga kerukunan antar umat beragama. Agama adalah salah satu faktor yang sering menjadi sumber intoleransi di masyarakat. Untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, perlu menghormati keyakinan dan ibadah orang lain, tidak menjelek-jelekan atau mengolok-olok agama lain, dan lain sebagainya. 3. Meningkatkan kesadaran multikulturalisme. Multikulturalisme adalah pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman budaya di masyarakat. Untuk meningkatkan kesadaran multikulturalisme, perlu mempelajari dan mengenal budaya-budaya lain, tidak menganggap budaya sendiri lebih baik atau lebih benar dari budaya lain. Keempat, menegakkan hukum dan hak asasi manusia. Hukum dan hak asasi manusia adalah instrumen paling penting untuk melindungi dan menjamin hak-hak setiap individu dan kelompok di masyarakat. Untuk menegakkan hukum dan hak asasi manusia, perlu mematuhi aturan dan norma yang berlaku. Membangun dialog dan kerjasama lintas sektoral. Dialog dan kerjasama lintas sektoral adalah cara efektif untuk mempererat hubungan dan memecahkan masalah antara berbagai pihak yang terlibat dalam isu-isu intoleransi di masyarakat.
Sebuah pernyataan yang dikemukakan oleh Mahatma Gandhi. Kemarahan dan intoleransi adalah musuh dari pemahaman yang benar. Sumber bacaan Rumah Indonesia. Desain canva.com